Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, pada pagi hari ini kita bisa bertatap maya lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Saya berharap mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat sehat. Baik nak, sebelum kita awali pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Seperti biasa kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan berkah Fatihah nanti pembelajaran pada hari ini bisa berjalan lancar. Pada akhirnya akan mendapatkan ilmu yang barokah manfaat. Ala diniyah wa ala kulli ni'matin sholihah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik nak, saya berharap pelajaran kali ini bisa kalian ikuti dengan tertib, dengan baik, sehingga apa yang saya sampaikan, apa yang kita pelajari pada hari ini bisa tertangkap telinga dan otak kalian. Coba saya ingin mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Sugiono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abid. Iya, waalaikumsalam. Febriana Dwi Saputri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi, Pak. Pagi. Lengkap kita ber-12 termasuk pagi ya. Ini waktunya masih pagi nah. Biasanya kalau pagi itu ibarat mesin itu belum panas. Oleh karena itu Pak Habib ingin kalian tes vokal dulu. Kita bernyanyi dulu. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hop, lalu ditangkap. Cicak-cicak Ding ding ding, diam-diam, Deng deng deng. datang seekor nyamuk, Dreng. lalu di deng deng. iya. Selanjutnya 4 orang lagi. Cicak-cicak, Ding ding ding. diam-diam, Dung dung dung. datang seekor nyamuk, Dreng. lalu di Dendeng. ya tepuk tangan untuk kita semuanya. Semoga suaranya bisa keluar ya pada bagian dalam lagu itu juga dijelaskan binatangnya apa, cicak, latar tempatnya di mana, di dinding, kemudian apa yang dia lakukan, makan nyamuk dan seterusnya ya. Baik nak, saya ingin bertanya, mengecek dulu ingatan kalian mengenai materi yang pernah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Yang pertama, cerita fabel itu apa nak? Siapa yang ingin menjawab? Saya Pak mau menjawab, Pak Abid. Silakan nak. Cerita fabel itu cerita yang tokohnya hewan-hewan, Pak. Cerita yang tokohnya hewan. Kurang tepat, Pak. Tuh, siapa ini? Pepe. Kurang Faris tepat. itu tidak belajar, Pak. Faris tidak belajar. Iya. Fabel itu cerita yang memiliki karakter binatang yang dipersonifikasikan dan mengandung nilai moral, Pak. Pasti benar ini, Pak. Ya, memang jawaban Pepe lebih lengkap, tapi tidak boleh menghina temannya, Pe ya. Ahmad Faris tadi juga tidak salah. Ahmad Faris tadi betul diperankan oleh binatang. Yang kedua, apa nak perbedaan fabel dan dongeng itu nak? Saya Pak Habib. Silakan Putri. Fabel itu diperankan oleh binatang, kalau dongeng itu diperankan manusia. Ternyata ingatan kalian masih bagus. Sekarang kita akan melanjutkan materi berikutnya. KD 3.12 menelaah struktur dan kebahasaan teks cerita fabel atau legenda daerah setempat yang didengar dan dibaca. Dengan tujuan pembelajarannya adalah setelah disajikan teks cerita fabel, siswa atau kalian nanti dapat menentukan yang pertama, struktur teks cerita fabel yang dibaca dan didengar dengan benar. Yang kedua, menentukan kebahasaan teks cerita fabel yang dibaca dan didengar. Jelas ini? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Alhamdulillah.
Masuk ke kegiatan pertama, saya tayangkan video teks cerita fabel. Tolong simak video ini dengan baik. Bila nanti ingin menanyakan seputar video itu, kalian bisa menanyakan langsung setelah pemutaran. Bisa dimengerti, nak? Bisa, Pak. Halo, anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri Danyambang yang saya banggakan. Hari ini kita akan belajar menelaah struktur dan kebahasaan teks cerita fabel. Bagus akan membacakan satu buah cerita fabel yang berjudul Kelinci dan Kura-Kura. Berikut ceritanya. Teks cerita fabel Kelinci dan Kura-Kura. Suatu hari, di sebuah hutan, hiduplah seekor kelinci yang sangat sombong. Nah, itu tadi cerita fabel Kelinci dan Kura-Kura. Dari video itu, ada yang ingin ditanyakan? Ya, nak? Boleh bertanya, Pak? Ya, nak, silakan. Kita ini lucu loh, Pak. Gak masuk akal belas. Menurut saya, itu kelinci kenapa tidur coba? Kan jelas-jelas lomba, Pak Wid. Kok malah tidur kelincinya? Loh, kan aneh, Pak. Saya mengerti, nak. Jadi memang seperti itu, nak. Kalau memang dipikir secara logika ya nggak masuk akal. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Kalau sudah tidak ada, Pak Hafid akan membentuk kalian menjadi dua kelompok. Kelompok satu beranggotakan PP, Salma, Arif, Yani, Fian. Kelompok dua Putri, Faris, Marcella, Putut. Dan apa tugasnya? Kalian nanti akan mengidentifikasi permasalahan yang berhubungan dengan menelaah struktur dan kebahasaan teks cerita fabel. Setelah itu kalian harus bisa mengerjakan LKPD ini secara berkelompok. Kalian bisa mencari referensi dari mana saja untuk nanti dijadikan sebagai bahan diskusi. Nah, sekarang saya tampilkan LKPD-nya ya. Di LKPD ini kelompok 1 akan menelaah strukturnya. Kemudian kelompok 2 menentukan kebahasaannya. Ada yang ditanyakan? Pak, izin bertanya. Ya, nak, silakan. Untuk amanat ini cuma satu atau boleh lebih dari satu, Pak? Boleh, nak, lebih dari satu amanat itu. Ada lagi? Kata sandang itu cukup ditulis kata sandangnya atau keseluruhan kalimatnya, Pak? Ini, kamu bisa menulisnya kata sandangnya apa, kamu garis bawahi. Karena perintah LKPD itu kan memberi contoh kalimatnya. Kalimatnya nanti juga kalian munculkan di bawahnya. Kan ada fisiknya di situ. Gimana? Sudah jelas, nak? Baik, kalau begitu dalam hitungan 3 diskusi dimulai. 1, 2, 3, mulai. Jika ada pertanyaan, kalian tanyakan langsung pada Pak Hafid. Hafid izin bertanya, Pak. Silakan. Kelompok 2 masih kesulitan menentukan kalimat langsung dan tak langsung yang terdapat pada cerita fabel ini, Pak. Mau dijelaskan lagi, Pak Hafid? Biar saya menjelaskan, Pak. PP. Oh, Saya ya. angel, Pak, tuturane. Angel tuturannya bagaimana? Mudah sekali toh, Marcella. Pokok ada tanda petik 2 di awal kalimat dan di akhir kalimat, ya itulah kalimat langsung. Kalau tidak ada, ya bukan kalimat langsung. PP, betul apa yang disampaikan PP. Tapi tidak boleh begitu, Pak, ya. Rendahkan temannya itu namanya. Betul apa yang disampaikan oleh PP, tapi untuk lebih lanjutnya, ya di sini ada dijelaskan. Cirinya bagaimana? Ternyata pada kalimat langsung itu betul apa yang dikatakan PP. Kata PP ada tanda begini. Ya. Kemudian huruf pertama pada kalimat langsung digunakan huruf kapital. Kalimat petikan dan kalimat miring dipisah dengan tanda baca koma. Kalimat langsung yang berupa dialog berurutan harus menggunakan tanda baca titik 2 di depan kalimat langsung. Bagaimana, Putri? Sudah jelas, nak? Sudah, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Bagaimana? Kelompok 1 sudah selesai? Sedikit. Sedikit. Kelompok 2. Sudah selesai, Pak. Sudah selesai. Baik, kita tunggu kelompok 1 dulu ya. Cari referensi sebanyak mungkin, nak, ya. Tapi kalau memang masih kesulitan seperti Putri tadi, bisa langsung ditanyakan pada Pak. Tidak apa-apa. Lalu bertanya sesat di hutan. Sesat di jalan. Bagaimana, Arif? Sudah selesai kelompokmu? Sudah, Pak. Selesai. Baik, kalau sudah selesai, sekarang ketua kelompoknya langsung mengirimkan di WA Group supaya nanti bisa kita tampilkan di sini dan nanti akan ditanggapi oleh teman yang lain. Ya, saya tunggu. Ini kelompok 1 sudah masuk. Sudah, Pak. Sudah. Silakan kelompok 1 mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita fabel yang berjudul Kelinci dan Kura-Kura memiliki bagian A paragraf 1, B komplikasi paragraf 2, C resolusi paragraf 3, D kode paragraf 4. Amanat yang terkandung dalam cerita tersebut. Kita tidak boleh memiliki sifat sombong.
Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sudah menyelesaikan. Nah, silakan untuk kelompok 2. Yang presentasi tadi siapa? Saya, Pak. Oh iya, Marcella. Ingin mempresentasikan hasil pekerjaan dari kelompok 2. Yang pertama, konjungsi urutan waktu. Konjungsi urutan waktu yang kami temukan pada teks tersebut adalah akhirnya, Pak. Ya. Contoh, akhirnya kura-kura melewati kelinci yang sedang tertidur lelap di tepi jalan. Yang ketiga, kata ganti. Kata ganti yang kami temukan pada teks tersebut adalah iya. Contoh, suatu hari di sebuah hutan hiduplah seekor kelinci yang sangat sombong. Ia selalu menyombongkan sebagai kelinci yang paling baik. Demikian presentasi hasil pekerjaan kelompok 2, Pak. Terima kasih, Pak Fit. Baik, tepuk tangan juga untuk kelompok 2. Hebat, itu tadi sudah dipresentasikan baik hasil dari kelompok 1 maupun hasil dari kelompok 2. Baik, saya tayangkan lagi untuk hasil yang kelompok 1 terlebih dahulu. Mungkin ada yang ingin menanggapi. Ya, kelompok 1 ini hasil pekerjaannya, mungkin ada yang ingin menanggapi dari teman yang lain. Silakan. Ya, Nak. Saya mau menanggapi hasil pekerjaan tentang latar suasana. Kan di situ kelompok 1 latar suasananya menyenangkan. Sepertinya yang tepat itu latar suasananya menegangkan. Karena pada saat lomba itu kan menegangkan, Pak. Terima kasih. Oh iya, latar suasana kita lihat di sini, latar suasananya menyenangkan. Tetapi menurut Putri menegangkan. Sebenarnya menyenangkan di sini dibuktikan dengan penonton bersukaria. Di situ memang suasananya menyenangkan. Tapi Putri mengatakan tadi ada latar suasana yang menegangkan. Itu dibuktikan pada lomba. Maka ini boleh nanti latar suasananya ditambah selain menyenangkan juga ada saat yang menegangkan. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Kalian hebat. Baik, apakah ada yang menanggapi lagi untuk kelompok 1? Jika tidak, maka saya tampilkan untuk kelompok 2. Silakan yang ingin menanggapi hasil pekerjaan kelompok 2. Saya Pak Fit. Ya, PP, silakan. Karena tadi Marcella telah saya ajari kalimat langsung dan tak langsung, saya rasa pekerjaan kelompok 2 sudah benar, Pak. Saya sepakat pokoknya. Terima kasih, Pak Fit. Oh iya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Tepuk tangan. Hebat kalian. Baik, itu tadi jawaban pekerjaan kelompok 1 dan kelompok 2 sudah dipresentasikan dan sudah saling menanggapi. Akhirnya sudah sepakat akan jawaban. Baik, Nak. Nanti setelah ini tugas individunya kalian kumpulkan LKPD ini, Nak, ya. Pada mengerti? Siapa mengerti? Untuk memperjelas pemahaman kalian mengenai materi menelaah struktur dan kebahasaan teks fabel, maka kalian simak penjelasan berikut ini. Menelaah struktur dan kebahasaan dalam cerita fabel. Tentu kalian harus paham strukturnya, bahwa untuk orientasi itu yaitu bagian awal dari suatu cerita yang berisi pengenalan tokoh, latar tempat, dan waktu. Terus untuk kebahasaan, tadi sudah dikatakan ada konjungsi waktu, kalimat langsung dan tak langsung, bahkan tadi juga sudah saya jelaskan secara terperinci. Sudah jelas semua ya? Sudah jelas. Jika sudah jelas, sekarang kalian buka kuisisnya untuk evaluasi kalian. Bisa dimengerti, Nak? Bisa, Pak, bisa. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, Pak Fit ingin tanya dulu, kira-kira manfaat apa, Nak, yang dapat kalian peroleh, Nak? Saya, Pak, manfaat yang saya peroleh sekarang saya telah paham betul cara menelaah teks cerita fabel, Pak. Terima kasih. Jadi intinya mempelajari fabel ini kalau secara lebih luas lagi, manfaatnya sangat besar, Nah. Mudah-mudahan di antara siswa-siswinya Pak Afid ini nanti ke depan ada yang menjadi seorang penulis. Amin. Baik, kegiatan ini saya rasa sudah cukup. Tolong siapkan untuk materi berikutnya, Nah, ya. Masih tetap menelaah, tetapi fabel yang berbeda, dan ini nanti tidak kelompok lagi, sifatnya adalah individu. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, silakan Pepe dipimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Demikian pembelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.